Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah, khususnya bagi jamaah taklim ma'rifat di malam berada yang nonton. Jangan lupa samakan gelombang dan frekuensi. Jika saya menyambungkan lewat wasilah, maka yang lainnya supaya mendapatkan unsur yang sama dari sononya, siapkan wadahnya, samakan salurannya, yaitu channel ya, gelombang dan frekuensinya. Maka yang mengalir lewat saya akan sampai juga kepada yang induksi pada kesempatan kali ini. Nolkan dirinya, sambungkan di saluran gelombang mutlak, dan samakan gelombang dan frekuensi ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah ini ilmu yang berbeda dengan ilmu yang diajarkan orang lain. Guru kita bukan manusia. Jika gurunya manusia, berarti gurunya masih relatif. Sedangkan jalan menuju Allah, kita pasti dihadang oleh iblis. Yang iblis itu legal ya, diizinkan Allah dalam kontrak ya, dan di-oke oleh Allah. Iblis pamit untuk menyesatkan seluruh keturunan anak Adam. Iblis tidak pernah mati. Iblis pun telah ada di seluruh zaman nabi-nabi. Ilmunya mulai nabi awal sampai nabi yang terakhir, iblis pun hafal. Iblis punya kemampuan masuk surga. Iblis derajatnya di atasnya malaikat. Maka siapapun yang tidak pernah berguru atau ketemu guru yang di atasnya iblis, impossible bisa menang lewat jalan ini. Nah, guru kita itu bukan manusia. Guru kita adalah nur yang datang dari sisi Allah sendiri. Yang disebut mursyid itu adalah Rasulullah. Dia adalah nurun ala nur, cahaya yang dari sisi Allah dibawa oleh utusannya sang junjungan Nabi Muhammad. Disebutlah Nur Muhammad. Di tengah-tengahnya itulah nur malaikat Jibril. Wujudnya, pembawanya yaitu manusia. Utusan membawa sesuatu dari yang mengutus, dan pasti ada sambungan dengan yang mengutus. Utusan itu di dunia, yang mengutus itu di ars, di Malik Yaumiddin. Sementara sambungannya berarti terbentang mulai ars sampai dunia. Itulah dikiaskan di dalam Quran ya, An-Nur 35, cahaya di atas cahaya atau cahaya berlapis-lapis. Cahaya itu kias ruhaniyah di alam akhirat.
yang disampaikan oleh Nabi ada 7 lapis langit. Itu semua kias ya. Makanya alam rohaniyah, alam akhirat dikiaskan sebagai alam cahaya. Kalau saya membuat kiasnya bukan cahaya tapi gelombang. Boleh gak? Boleh, suka-suka orang. Kalau Nabi mengkiaskan cahaya, kalau saya mengkiaskan gelombang. Kalau bagi saya cahaya identik dengan mata, betul gak? Gelombang free, bebas dari idiom mata dan sebagainya. Nah, kita yang di dunia itu terfasilitasi sistem. Allah menghampiri alam manusia lewat Rasul utusannya, yang di balik utusan itu membawa tali wasilah. Yang dalam firman-Nya Allah menyampaikan wasilah itu adalah tali penghubung, penghantar, bukan perantara ya, bukan pengantar ya, penghantar. Yang satu tali ujungnya aku pegang dan satu tali ujungnya dibawa oleh utusanku. Utusan itu disebut rasul. Wujudnya menempati manusia. Rasulnya bukan manusia ya. Rasulnya sendiri adalah nur Allah berlapis-lapis sampai dibawa oleh sang manusia pembawanya itu. Nah, ini dia ya. Wujudnya nur itu apa? Manusia di dunia. Nah, yang nampak kasat mata oleh manusia di seluruh dunia adalah utusannya. Karena apa? Menempati manusia. Manusia yang seorang laki-laki bisa dilihat mata telanjang nggak? Bisa. Tapi nur Muhammad, nur malaikat Jibril, nur Allah dan Allahnya sendiri tidak terjangkau oleh panca indera. Maka kalau saya tanya, di manakah Allah? Di manakah Rasulullah? Di baliknya Rasulun min anfusikum. Jelas ya? Itu jelas. Nggak ketemu itu, nggak ketemu wasilah, nggak ketemu itu, nggak ketemu Allah yang di akhirat. Maka betul kata Nabi, tidak akan kau temukan Tuhan di akhirat sebelum kau temukan Tuhan di dunia. Karena kau di dunia. Di dalam firman-Nya Allah menyampaikan, Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah menghampiri alam manusia memakai utusan dan ada sambungan wasilah. Ibarat Allah memakai anak tangga ya. Ada yang dipakai berarti ada alatnya, betul nggak? Logikanya berarti manusia menuju Allah di ars harus lewat alat anak tangga tadi, betul ya? Kalau Allah saja pakai tadi, masa manusia menuju Allah tanpa lewat jalan yang sama? Nah, nur tadi bukan manusia, tapi menempati manusia, wujudnya serupa dengan manusia. Itulah guru kita sekalian. Guru kita bukan manusia, tapi wujudnya manusia. Itu wujudnya tok. Guru kita yang asli di balik yang wujud itu. Guru kita adalah nurun ala nur, yahdillahu linnurihi mayasa. Datang dari mana itu nur? Datang dari sisi Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah, jika kita berguru kepada manusia, enggak mungkin menang lawan iblis. Makomnya iblis itu di atasnya malaikat yang paling tinggi. Maka satu-satunya jalan untuk punya kartu truf ya,
free pass ya, anggap aja begitu, golden ticket untuk menang dunia akhirat, maka kau harus temukan guru yang diatasnya iblis. Paham ya? Yang itu di ilmu kejawen kapita disebut guru sejati. Atman di zaman Hindu, Buddha di zaman Buddha, di zaman Nabi Muhammad disebut Rasulullah, di akhir zaman disebut mursyid. Itu bukan manusia, itu Tuhan bukan, juga bukan ya. Mursyid bukan Tuhan, bukan pula Nabi ya, tapi mursyid adalah penghubung keduanya. Maka siapa yang bisa mengantar kita ke hadirat Allah Ta'ala? Ya nur itu, karena dia datang dari sisi Allah. Makanya belajar kita tidak belajar teori sama sekali. Belajar diawali dengan apa? Ditanamkan nur ke dalam dadamu saat bayat. Datang dari mana itu nur? Datang dari sisi Allah. Maka ruhmu dibangkitkan ya, karena kau telah melewati mati hakikat, atau kata Nabi, mati sebelum mati. Kalau ilmu kapitayan, mati sakjroning urip. Orang masih hidup tapi dimatikan, itu mati hakikat. Padha wae. Kapitayan itu dulunya adalah agama samawi, tauhid. Siapa ngomong? Anggap aja Mr. TM. Gak usah panjang-panjang ya. Awalnya kapitayan pun ada metodologinya. Makanya ada istilah Gusti Pangeran, betul gak? Pangeran itu rajanya apa anak raja? Anak raja. Di mana itu? Di dunia ada Allah yang wujud, disebutlah Pangeran. Ono Gusti Allah, ono Gusti Pangeran. Ya bagaimana? Sama halnya Nabi Isa menyampaikan ada Allah Bapa, itu podo itu. Nah, itu dia ya. Jadi guru kita adalah nurnya Allah Ta'ala sendiri. Nah, roh ini ketika dibangkitkan saat masih hidup, maka berlakulah kafah jasmanimu dan rohanimu. Kau belajar masuk akhirat sekarang, membuktikan masuk akhirat sekarang, mi'raj naik demi naik ya, lapisan langit akhirat sekarang, saat kau masih hidup. Belajarmu di dunia, prakteknya di mana? Di akhirat. Karena yang bisa berhubungan dengan Allah yang maha roh adalah harus dengan roh, tapi lewat proses pensucian. Rohnya manusia ini akan ditanamkan dua unsur ya, nur. Di Asy-Syura 52, nur kitab Quran dan nur iman. Ini alatnya, ini pengetahuannya. Maka betul kata Nabi, ini jenis ilmu yang hakul yakin. Kau praktekkan dulu, kau alami, baru dapat pengetahuan. Kalau kita lewati metodologi ini, saya tanya, perlu nggak belajar? Gak perlu. Perlu nggak membaca kitab yang mushaf? Gak perlu. Karena kau telah temukan sistemnya. Yaitu kau temukan jalan dan caranya. Kau temukan gurunya. Kau lewati syarat rukunnya. Gak perlu pengetahuan, gak perlu membaca. Ketika kau telah lewat jalan yang benar, maju saja, sama gak? Tapi walaupun kau membaca, belajar, kau pintar, gelarmu S7, jika tidak ketemu jalan dan caranya, sesat gak itu? Seorang Nabi Muhammad tidak pernah belajar membaca tulis, tidak ngaji kepada Rabi Yahudi atau pendeta Nasrani, betul ya? Tapi beliau lewat metodologi. Nah, saya dengan taklim makrifat itu adalah wadah untuk berdakwah keluar yang tidak memakai embel-embel agama tertentu, kecenderungan karakteristik tertentu. Tidak. Karena ini harus terbebas dari dogma apapun dan
identitas apapun ya. Karena Islam yang ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi saya gak berdakwah untuk umat Islam tok, enggak. Saya berdakwah adalah untuk seluruh manusia. Hindu boleh, Buddha boleh, Kristen boleh nggak? Boleh. Ateis? Boleh ya. Nah, narasi penjelasannya saya urai sangat ilmiah. Tapi what next? Setelah kau ngaji cerita dan sebagainya, lantas mau apa? Ngaji, seru Gusti Allah, Tuhanmu namanya Allah, noni ars bla bla bla. Terus kowe ape lapo? Nah, setelah narasi ini saya terangkan sangat ilmiah. Ilmiah itu apa sih? Nalar cocok, dalil kitab Quran hadis cocok, hukum sunatullah dunia cocok, hukum ilmu eksakta ilmu pengetahuan cocok, seluruh sudut pandang siapapun dimanapun berada cocok, nggak bisa dibantah. Itu pun nggak cukup. Lanjut masuk ke metodologi. Guru kami ulama waris. Jika ulama waris atau diwarisi Nabi, al ulama waris anbiya, maka ulama itu isinya sama dengan isinya Nabi. Nabinya manusia. Di balik Nabi siapa? Yang Nabi yang Rasul min anfusikum. Rasulullah. Dia adalah nurnya Allah Ta'ala sendiri. Maka sahaja seorang Nabi Muhammad pun bersaksi akan Muhammad yang Rasulullah, bukan wa ana Rasulullah ya. Beliau pun bersyahadat wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, guru kita itu yang Rasulullah itu dulu di balik badan kasar seorang nabi. Sekarang istilah Rasulullah itu berganti menjadi mursyid. Di balik badan seorang manusia disebut ulama waris. Ini ada gelas, oh, ada isinya sekarang. Nah, akhirnya begitu ya. Ini ada gelas ya. Gelasnya inilah Nabi Muhammad. Airnya ini adalah Rasulullah Muhammad. Ketika diwariskan kepada wadah yang lain, ini disebut ulama waris, isinya berpindah, isinya ya. Maka wujudnya air yang berupa gelas kristal tadi menjadi gelas ini. Wujudnya berbeda nggak? Dipindahkan lagi ke tempat yang lain, manusia yang lain. Wujudnya pindah nggak? Berubah nggak? Isinya sama nggak? Sama. Itulah guru kita adalah ulama waris. Dan Rasulullah hanya ada satu di setiap zaman, di seluruh dunia. Karena dia adalah wakil Allah yang di dunia, yang membawa tali sambungan hubungan dengan ars. Allah dibalik nurnya, dan nurnya dibawa oleh utusan manusia Rasulullah SAW. Maka wujudnya Allah yang di arsy di dunia lewat apa? Wujud siapa? Manusia itu. Tepatnya Allah dibaliknya sifat wujud manusia itu. Manusia itu bukan Allah, tapi Allah di mana? Di balik manusia itu. Maka itulah alamat Allah yang di dunia. Jelas? Jelas. Dan itu adalah guru mursyid kita. 2 tahun lebih ya saya geber tentang mursyid. Saya sampaikan ada mursyid palsu, ada KW, ada amanah, dan ada waris. Itu beda-beda ya. Nggak asal mursyid ya. Kalau kata guru saya, kalau yang palsu ya tinggalkan ya. Kalau sudah ketemu yang asli,
Tapi yang asli jangan kau lepaskan itu. Ketemu yang asli sulit, kecuali dikehendaki Allah. Ya, hukumnya mutlak ya. Kalau mutlak dari izin Allah, dari atas ke bawah ya. Tapi kalau belajar relatif, dari pemahaman kau cari mana yang cocok, itu namanya mursyid relatif. Kalau ada mursyid dipilih musyawarah, itu namanya mursyid relatif. Kalau ada mursyid yang memakai hukum waris adat, itu namanya mursyid relatif. Mursyid itu dipilih Tuhan. Lewat siapa? Lewat ahli waris sebelumnya. Ya. Dan ini bukan hitungan hubungan darah. Tapi bisa jadi hubungan darah ya. Tapi tidak wajib dan tidak mutlak harus lewat darah. Jelas ya? Nah, guru kita silsilahnya jelas ya. Makanya saya tanya, kalau gurumu waris, warisnya dari mana? Siapa yang ngasih ijazah? Apakah ada saksinya? Dan yang penting adalah, apakah gurumu itu mutlak? Karena Allah adalah maha mutlak. Allah di dunia ini ya, secara matematika terwakilkan akan konstanta mutlak. Allah bukan baik, bukan pula jelek ya, tapi dia maha mutlak. Maka rumusnya sangat berbeda. Mutlak itu di alam relatif nggak nampak, kecuali relatif 0 baru hadir yang mutlak. La ilaha baru hadir illallah. Selama kau ada, Tuhanmu seolah-olah tidak ada. Baru kau nolkan dirimu di saluran gelombang mutlak. Begitu kau mengenalkan diri, ini ya, begitu mengenalkan diri, 0, ini sudah ada di sini. Di mana Allah? Di dalam dirimu sendiri. Tapi ketika kau ada, dia tidak ada, seolah-olah ya. Bukan tidak ada beneran, tapi seolah. Kenapa? Tertutup gerhana akan dirimu dan kerelatifanmu, kemanusiawianmu. Guru ini guru rohani ya, guru dalam akhirat ya. Hampir semua orang menciptakan akhirat itu nanti. Bodoh saya bilang gitu. Akhirat saja alam abadi, alam kekal ya, alam bakok ya. Dunianya alam fata morgana fana. Masa yang kekal kalah sama fata morgana? Rumus dari mana itu? Maka akhirat sudah ada nggak? Sudah ada, nggak ada awal, nggak ada akhir, betul nggak? Yang ada awal dan akhir adalah alam baru. Manusia yang ini dulu diadakan, kemudian nanti ditiadakan kembali. Itu namanya alam fana, fata morgana. Maka akhirat sudah ada nggak? Sudah ada. Hanya saja tertutup hijab gerhana fata morgana duniamu. Maka kapan akhirat itu bisa kau lihat, kau alami? Setelah tersingkap gerhana fata morgana duniamu. Berlakulah akhirat itu sekarang. Jelas ya? Ini ngeri nih. Dan yang bisa mengantarkan itu terang benderang, gamblang, cetha lewo-lewo adalah guru yang mursyid, yang waris ulama yang dari junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan daripadanya turun yang dikasihnya, dan turun. Dan yang terakhir adalah guru mursyid kita. Walaupun konon saya dengar di luar ada mursyid, bohong. Ada tarekat lain bohong. Gak apa ya, saya gak mengakui tarekat lain ya. Suka-suka aku, selera aku. Dihukum gak? Enggak, enggak percaya, betul gak? Saya hanya percaya guru saya. Dan guru saya tiada tolok bandingnya. Karena guru saya bukan manusia. Ketika guru kita adalah nur yang datang di sisi Allah Ta'ala, berarti nggak ada lagi ilmu di atas ini. Karena hakikatnya dari mana nur itu? Dari Allah sendiri.
Maka berlakulah hukum Quran, berlakulah hukum sunatullah, berlakulah ilmiah, hakul yakin. Seluruh yang terdapat dalam mushaf Quran akan kita alami, tidak menyimpang sedikit pun. Kita praktek masuk di dalam Quran. Nantinya awalnya Quran itu bagi Muhammad kan, disampaikan oleh junjungan Nabi Muhammad. Tapi nantinya kalau kita masuki Quran Qadim, siapa sang Muhammad itu? Dirimu sendiri. Dan ujungnya akan Allah. Ketika roh kita telah mencapai puncak, pernah nggak ingat di dalam catatan kitab ya, saat manusia diturunkan ke dunia, saat di alam kandungan, kutiupkan sebagian rohku dan kau bersujudlah. Berarti manusia adalah roh dan Allah adalah maha roh, dan rohmu manusia adalah bagian dari maha roh. Maka di mana hubungan roh dan maha roh? Maha roh adalah puncak tertinggi rohmu. Berarti hubungan manusia dengan Allah wajib lewat roh. Di alam roh, lewat bimbingan guru roh. Jelas ya? Maka jika manusia telah mencapai proses dan telah mencapai puncak, di manakah Allah? Allah itu adalah rohmu sendiri yang telah mencapai puncak tertinggi. Maka siapa Allah? Dirimu sendiri. Ayatnya ada nggak? Ada ya. Tapi hati-hati ya, itu bukan ayat-ayat thinking ya, bukan dogma keyakinan, tapi itu dimensional. Ketika kita telah ada di alam rohani, maka hukum jauh berbeda ya dengan hukum dunia ya. Di situ kita bisa melihat wajah Allah di mana-mana. Semuanya Allah. Fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Semua dia semua loh. Itu masih naik lagi. Lu wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dimanapun kau berada, disitulah Allah berada. Lantas di manakah Allah? Di dalam dirimu sendiri. Tapi jangan asal nyocot ya, bahaya ya. Makanya agama itu bermula makrifat ya. Jadi kondisinya manusia itu nol, hilang. Maka secara ilmu otak, ilmu akal itu manusia ada di gelombang delta, sedikit di atas kematian, di atas tidur ya, 0,1 atau 0,4 ya, sampai 4 Hertz. Nah, itu berarti akalnya jalan nggak? No. Sebelum akalnya fungsi, makanya otaknya belum bekerja ya, masih di gelombang sangat rendah. Itulah ya, ketika berlaku hukum la ilaha illallah, ketika kau ada, Tuhanmu nggak ada, seolah-olah ya, maka kau harus tiadakan dirimu. Seluruh yang kau sembah, yang kau cintai, yang kau lihat, kau apa, semua hilang. Tapi itu bukan sugesti ya, ada caranya, ada metodologinya. Kalau orang mendengar ceramah saya dipraktekkan, buyar dirimu, modiar gitu. Karena ini lewat metodologi, ada syarat rukun, ada cara, ada jalan, ada gurunya. Kau dengar ceramah saya, kau praktekkan, modiar kamu ya. Akan ketemu semedi, lusuk gitu, spiritual, kesasar ya, meditasi, buyar semua ya. Kenapa? Prakteknya seolah-olah mengenalkan diri, betul. Tapi pertanyaan, apakah kau ketemu saluran gelombang mutlak itu? Kalau nggak ketemu saluran gelombang mutlak, tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Jelas ya?
Kau nolkan dirimu nggak ada, Tuhanmu yang nggak ada. Berlakunya tidak ada Tuhan selain Allah, ya. Menafikan seluruh Tuhan-Tuhan yang kau sembah, yang kau isbatkan adalah Allah mutlak. Itu hanya berlaku ketika kita mengenalkan diri di saluran gelombang mutlak, yang itu hanya yang dipertemukan dengan nurun ala nur, yang manusia bisa menembus akhirat. Baca surat Ar-Rahman 33. Enggak satu pun jin dan manusia bisa menembus akhirat kecuali beserta kekuatan Tuhan. Dan itu ternyata ditanamkan nur Allah yang datang dari sisi Allah. Maka ruhnya dibangkitkan, bisa menembus batas langit dan bumi, bisa mi'raj, as-sholatul mi'rajul mu'minin. Dan itu hanya diterangkan di sini. Di sini sama sekali nggak membahas pengetahuan, nggak membahas keramat, nggak membahas kaya, ya. Tapi kita hanya fokus ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Karena apa? Begitu kau bahas keramat, nyampah dalam diri manusiawimu. Begitu kau bahas sukses, kaya, jaminan ini itu nyampah di dalam dirimu. Tapi di sini kau hanya mencari Allah dan ridhonya dengan membuang isi kotoran dalam dirimu. Yang kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda hitam di kolbumu. Begitu banyaknya kesalahanmu maka menutup kolbumu, sehingga kau tidak kenal Allah sama sekali. Kalau kau mau tahu ahli surga di dunia, lihatlah anak kecil yang baru lahir. Tahu apa dia? Nggak tahu apa-apa. Akalnya ada nggak? Belum ada. Belum terisi sama sekali, ya. Wadahnya ada, tapi belum terisi sama sekali. Tapi kolbunya full. Rohaninya full cemerlang. Tapi bertambahnya waktu, akalnya mulai terisi pengetahuan. Oh, ini botol, oh, ini gelas. Maka numpuk nyampah semua. Maka kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya, dan obat pembersih kolbumu adalah zikrullah. Tapi gak sembarang zikir, ya. Maka zikir ini membersihkan, bukan malah nyampah, ya. Isi dalam diri manusia dibuang semua. Pengetahuan, latar belakang, cinta ini itu, keakuan, ego, kepintaran, kekeramatan, semua dihilangkan. Sampai, ya, melihat ini saja nggak nampak. Anak kecil ditunjukkan ini nampak nggak? Nggak nampak, betul nggak? Demikian juga manusia makrifat, nanti nggak nampak itu. Karena manusia makrifat tidak melihat dengan mata panca indera lagi, tapi kolbunya. Yang dilihat apa ini? Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Di balik wujud ini semua adalah wajah Allah. Berarti semua itu apa? Gelombang yang datang dari Allah Ta'ala. Ngeri dia. Nah, cukuplah, ya, karena saya ngomong banyak juga capek, ya. Tapi yang jelas ini ilmu yang sangat absolut, infinity. Tidak ada tolok bandingnya. Tapi rasanya biasa saja, ya. Tapi ngalami, ya, praktek, ya, dan membuktikan. Tapi rasanya biasa saja. Dimensi kita naik tinggi, kita nggak rasa. Tahu-tahu kita kumpul orang, kok rasanya aneh, ya. Dengan ceramah orang, loh, kok aneh, ya. Ya begitu, ya begitu. Orang ceramah di masjid mimbar, ya. Ati Allah wa ati Rasul, gitu. Ittaqullah, ittaqul haqqa tuqatih. Kok aneh, ya. Benar versi manusia, walaupun benar dari Quran, tapi salah
karena kau tidak dapatkan dari sumber yang maha benar. Walaupun kau membaca Quran yang benar, kau sangat benar, tapi jika tidak lewat yang maha benar, itu dusta. Kapan kau hakul yakin mendapatkan dari sumbernya langsung? Itu yang tidak bisa dibohongi ya. Walaupun benar, tapi di mata saya salah. Karena lihat ya, jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Logikanya, duluan mana beserta sama kenal? Kenal. Duluan mana kenal sama ketemu?